ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Info Pak Mustafa Wakil Imam Daerah Balong Gatel telah dipantau karena status beliau yang membuat jamaahnya membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Ya, beliau benar-benar memang ingin memperbaiki dari sisi ke dalam, insyaallah, dengan cara membuat status sehingga membuka akal sehat mereka. Semakin seru. وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan ada informasi dari dalam A1 di Lamongan. Di situ tertulis poin yang nomor 3 saya tertarik, yaitu Pak Mustafa Wakil Imam Daerah Balong Gatel masih dipakai tapi dalam pemantauan. Apa yang menjadikan beliau terus dipantau? Hal ini sering disampaikan, sering diupload oleh kawan kita Mas Dawud. Di antaranya beliau sangat kritis. Beliau kritis dengan keterbukaan, insyaallah bismillah sudah mulai menyadari. Dengan kritisnya tersebut beliau menuangkan kritikan kepada Islam Jamaah melalui status WA. Di antaranya bisa kita baca insyaallah, yang salah satunya di antara dari beberapa status, mungkin bisa kita baca satu persatu, masih banyak lagi kayaknya, tapi ada beberapa yang perlu kita sampaikan sehingga Wakil Imam Daerah ini sempat dicurigai dan sampai sekarang masih dipantau, dan sampai sekarang pun dia masih aktif menyindir, memberikan masukan, bukan memberi masukan, lebih pada menyindir kalau saya. Coba kita simak. Misal yang pertama ini, beliau mengucapkan jangan membuat aturan yang aneh-aneh, sebab aturan Tuhan itu cukup untuk mencapai sampai surga. Benar sekali ya, kalau kita rasakan aturan dalam Islam Jamaah itu aneh-aneh, ada-ada aja. Bagaimana seorang yang mengaku sebagai penghalal kehidupan membuat aturan-aturan yang begitu aneh, sehingga Pak Mustafa dalam hal ini juga mengkritik. Beliau kan wakil imam daerah. Ya, itu yang pertama. Coba yang kedua, dia mengucapkan berusahalah menjadi umat Nabi yang membela agama, jangan jadi umat Nabi yang menipu dan menjual agama. Mantap ini. Status ini yang jika dibaca oleh pengurus pusat Islam Jamaah atau jamaahnya bisa oling nih. Dan dari status-status seperti ini, menurut informasi juga banyak jamaah yang akhirnya bertanya-tanya dan bingung. Sebenarnya bagaimana Pak Mustafa itu? Nah, itu status yang kedua. Coba kita lihat lagi. Yang selanjutnya adalah statusnya, beliau mengatakan yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tapi sayangnya kau tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kau mau berkata apa? Nah, ya luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tafsiri memang beliau sudah merasakan. Di dalamnya memang insyaallah beliau sudah tahulah. Begitu luar biasa doktrin yang sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batal. Pokoknya nih jamaah anggar bonong jamaah berarti kuwabeh bener, selain jamaah kuwabeh salah. Begitulah kira-kira. Lalu status selanjutnya beliau mengatakan kau pungah dengan kekuasaanmu, kau sombong dengan kekayaanmu,
Firaun itu lebih itu semua, tetapi hancur musnah yang kini tinggal sejarahnya. Masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala, beliau menggambarkan sebuah kekuasaan sebenarnya kekuasaan yang semu. Namun kekuasaan yang semu itu beliau seakan-akan dia di imam Islam jamaah atau pengurus Islam jamaah seakan-akan bisa berbuat apa-apa. Ya, coba kita lihat kenyataannya. Ketika ada kawan hijrah, bagaimana perlakuannya, fitnahnya, bagaimana memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya memisahkan, jangan sampai berhubungan, jangan sampai komunikasi. Kita lihat. Mungkin Pak Mustafa juga seperti itu, merasakan itu. Dan memang beliau benar-benar sudah secara akidah memang beliau sudah baik. Namun ya masih diopeni dalam bahasa ini, diopeni di rahmat Allah wa alam bisawab. Ini pertimbangan apa? Padahal dari membaca status ini jamaah-jamaah sudah banyak yang bimbang, yang bingung. Bagaimana sikap Pak Mustafa yang sebenarnya? Status selanjutnya yaitu banyak manusia yang kering kurus kerontan karena kelaparan, sedangkan kau tidak bisa berjalan karena kegemukan. Apakah kau masih berharap bisa masuk surga? Surganya nenek kamu tak, nenekmu tak. Mantap ini. Ini kayaknya status baru pagi tadi insyaallah yang diupload oleh saudara kita yaitu Mas Bob Momon yang terus memantau status beliau, dan beliau sedang komunikasi. Bob Momon itu Mas Daud yang sudah hijrah, yang sudah masih menjalin hubungan baik dengan Pak Mustafa ini, wakil imam daerah Balonggatel. Jadi beliau mengilustrasikan banyak orang-orang yang ditarik infak persenan lah. Namun yang saat ini Bapak Imam, menurut informasi saya juga belum tahu sendiri, tapi banyak beredar video beliau sedang di atas kursi roda. Ya kalau memang itu sakit, semoga Allah segera menyembuhkan. Tapi yang pasti kita berharap pada sakit akidah yang semoga Allah menyembuhkan beliau. Kalau sakit fisiknya ya karena mungkin faktor tua mungkin. Ini kritikan yang cukup pedas ini ya. Bahkan di dalam Facebooknya Cak Momon itu sudah ditampilkan perbandingan jamaah-jamaah yang sedang bingung kuliah rezeki, rombongnya ditulis 354 dan lain sebagainya, namun Bapak Imam masih dalam keadaan sehat, segar bugar, namun tidak bisa berjalan sih. Kekayaannya pastinya ya ratusan miliar mungkin ya. Ngeri lah pokoknya. Ya, nonton selanjutnya coba. Selanjutnya beliau mengatakan dalam status selanjutnya, ayo rasa nono aku, bahasan aku tetap aku, gak mungkin aku dadi hantu. Ya luar biasa, beliau sangat berani ya ini. Memang dalam hasil musyawarah kabupaten atau daerah itu memang beliau sudah dibahas tetap dalam pemantauan. Ya mungkin karena sudah sepuh, tapi sebenarnya tidak urusan sih sepuh dan tidak itu. Kalau memang sudah dianggap melanggar ya terus dinonaktifkan. Namun sampai sekarang Allahu a'lam bishawab, apakah beliau termasuk awalul mukminin, termasuk orang-orang awal atau bagaimana, sehingga kayaknya sulit dinonaktifkan. Namun dari status beliau banyak yang kemudian tersadarkan, bingung bagaimana ini, dan alhamdulillah tidak sedikit juga banyak yang kemudian bismillah biidznillah Allah menyadarkan dari akidah Islam jamaah. Yuk kita nonton lagi statusnya. Status selanjutnya beliau mengatakan wong iman iku omongane pahit madu, lah kowe ora omonganmu pahit watu. Jadi orang iman itu memang jargonnya kan ini kan bahasa-bahasa dalam Islam jamaah, pahit madu. Madu itu katanya kan semua manis, namun masih dikatakan pahit, artinya lebih manis lagi. Walaupun sekarang udah ada madu pahit, itu ada madu hitam, itu madu pahit.
Sehingga beliau juga mengatakan kayak Islam Jamaah itu memang hanya jargon sebenarnya. Jargonnya memang seperti itu, pahit madu. Gampang keporo ngalah, royoan ngalah, ya itu jargon aja. Jargon anak kecil juga bisa. Tapi pada kenyataan di lapangan juga belum tentu ya, sesama saudara seimannya, artinya ya masih ada yang kemperangan ya ngamuk, musuhan masih banyak. Oke, status selanjutnya coba kita lihat lagi ya. Status selanjutnya mengatakan jangan membuat aturan agama sendiri lalu diatasnamakan dari Nabi. Ini dosa besar hukumnya. Agama itu mudah dan ringan dijalani dan itu memang aslinya, maka jangan mengarang-mengarang cerita. Mantap, beliau sudah luar biasa ya. Ini ini mungkin bisa dikatakan beliau sedang memperbaiki dari dalam, memang seperti ini ya. Jadi perbaikan dari dalam. Iya, inilah yang mungkin kita katakan beliau sedang memperbaiki dari dalam. Saya tidak mengatakan ini bunglon ya. Karena sudah terang benderang beliau menyampaikan dalil ini, apa itu status-status yang sudah tidak rahasia lagi. La haula wala quwata illa billah. Mantap sekali Pak. Barakallahu fikum. Status selanjutnya beliau mengatakan guru harus lebih pandai dari muridnya agar otak kita waras semua. Mantap. Ya, kalau yang kita terjadi dalam Islam Jamaah itu kan kalau ditelusuri tenan kan menang dhisik aja. Sebenarnya secara kemampuan dari balik kelompok sampai daerah mungkin pusat itu aman sambil saja, kecuali orang-orang tertentu. Ya cara bahasanya awake dhewe kalah dhisik, beliau lebih awal sehingga beliau lebih mengerti. Tapi peningkatan secara signifikan juga tidak ada. Wong ngajine podo gak oleh buka liyane, guru juga tidak diberikan hak untuk membuka referensi yang lebih luas. Ya mungkin beliau sedang menyinggung seperti itu. Barakallahu fikum. Lalu yang terakhir dari statusnya sebenarnya masih banyak ya, mohon maaf ya, kita rangkum seberapa tadi, cuman ada puluhan mungkin, ratusan mungkin ya. Beliau mengatakan yang salah pasti kalah dengan cara apapun, tidak bisa dipertahankannya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, datanglah kebenaran maka hancurlah kebatilan. Sobek-sobeklah kebatilan karena sesungguhnya kebatilan akan kalah hancur. Ma'asyiral muslimin hafizhakumullah taala, ini adalah sebuah sindiran-sindiran keras sehingga beliau Bapak Mustafa ini bisa dikategorikan sedang dalam pemantauan. Namun dia masih keras, masih menyampaikan lewat status. Artinya saya menyampaikan seperti ini bukan salah, wong nemu yang status. Kalau beliau bunglon sesungguhnya ya nggak mungkin lah berani menyampaikan gagasan pemikirannya di dalam statusnya. Namun nyata-nyata kan sudah dibuat status WA, berarti beliau berani. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah demikian, semoga membuka akal sehat dan Pak Mustafa semoga menjadi jariah Anda untuk membuka akal sehat para saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Luar biasa sekali. Walaupun bentuk tulisan seperti ini juga dalam kategori amar ma'ruf saudaraku semua. Jadi jangan menyalahkan. Beliau juga dalam tulisan-tulisan seperti ini juga banyak yang akhirnya berpikir membuka akal sehatnya. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, sehat selalu Bapak. Dari saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, dan dari saya juga menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.